الرحمن كل من عليها فان ويبقى أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Harusnya malu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Usikum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Sejenak kita tinggalkan aktivitas kita. Kita tinggalkan pekerjaan kita. Kita tinggalkan kesibukan kita. Dengan bekal keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita datang memenuhi salah satu undangannya, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 juga 10 Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil, apabila kalian diseru untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bersegeralah kalian untuk mengingat kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah perdagangan kalian, tinggalkanlah pekerjaan kalian, tinggalkanlah kesibukan kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Maka apabila kalian telah selesai, telah beres melaksanakan ibadah Jumat kalian, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi. Silakan melanjutkan kembali kesibukan, melanjutkanlah kembali pekerjaan, melanjutkan kembali perdagangan dan lain sebagainya. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak-banyaklah mengingat kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang telah kita lakukan maupun yang sedang atau akan kita lakukan ini, yang pertama dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di atas mimbar ini khatib sekaligus mengingatkan kepada kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillahi ta'ala,
Takwa dalam arti mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahihi, dan juga menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, fi sirri wa alaniyah, baik dalam kesendirian kita. Tidak ada orang yang mengetahui apa yang kita lakukan. Teruslah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alaniyah, maupun dalam kebersamaan kita. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Tentu pada saat ini kita masih di suasana Syawal. Tepatnya hari ini kita sudah berada di tanggal 17 Syawal, yang merupakan spirit Ramadan itu masih ada, masih bersama kita, masih terbayang bagaimana semangat kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan kemarin. Sehingga para khatib pun menyampaikan bagaimana untuk terus mempertahankan ketakwaan, bagaimana memelihara ketaatan, memelihara amal soleh yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin. Sebab pasca Ramadan itulah kehidupan yang sesungguhnya, ketakwaan yang sesungguhnya. Nah hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah, maka khatib tidak akan menyampaikan lagi tema yang berkaitan dengan bagaimana mempertahankan ketakwaan kita, karena sering disampaikan juga oleh para mubaligh, para khatib, untuk terus mempertahankan ketakwaan kita. Bahkan di kesempatan Jumat pun khatib sering mengingatkan agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di kesempatan siang hari ini, di kesempatan waktu yang cukup bagi kita semua, khatib mengingatkan kepada kita semua melalui khutbah Jumat ini agar kita tidak termasuk kelompok-kelompok yang merugi setelah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Fatir ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran yang kita baca setiap hari, yang dalam istilahnya pun disebut dengan kitab, disebut juga dengan Ad-Dzikr, disebut juga dengan Al-Furqan. Di surat ini, di ayat ini, di ayat ke-32 ini, di surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan ungkapan kitab, tidak dengan ungkapan Al-Quran. Allah mengungkapkan dengan tsumma awrathnal kitab, kemudian kami wariskan kitab, yang tentunya kitab ini adalah hudalil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin, yang merupakan petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, kemudian kami wariskan kitab yang tadi la raiba fihi hudalil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa tadi. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, kami wariskan kitab kepada hamba-hamba pilihan kami. Allah Subhanahu wa taala mewariskan kitab, mewariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan. Siapa hamba-hamba pilihan? Para ulama
menyebutkan yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Umat Islam merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diwariskan kitab, yang diwariskan Al-Qur'an. Namun sayang sekali, umat Islam yang mendapatkan warisan berupa kitab, berupa Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 kelompok. Dan 3 kelompok ini berlaku sepanjang masa. Bahkan setelah Ramadan, 3 kelompok umat Islam ini mana yang termasuk ada di dalam diri kita. Nah, hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faminhum dzalimul linafsi. Ada di antara umat Islam itu yang dzalimul linafsi, yang menzolimi dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala mewariskan Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an merupakan hudan, merupakan petunjuk. Tapi ada di antara umat Islam yang zalimul linafsi, yang menzolimi, yang menganiaya dirinya sendiri. Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya jilid ketiga halaman 555, beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan zalimul linafsi, umat Islam yang zalim terhadap dirinya, umat Islam yang menganiaya dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mewariskan Al-Qur'an kepadanya. Siapakah yang dimaksud dengan zalimul linafsi? Maka Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan wa huwal mufarritu fi fi'lil wajibat al-murtaqibu li ba'dil muharramat, yaitu umat Islam yang lalai terhadap kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ia lalai, ia tinggalkan. Al-murtaqibu li ba'dil muharramat, sebaliknya ia malah semangat melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pada bulan Ramadan kemarin ia begitu semangat melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan melaksanakan sholat 5 waktunya di masjid. Namun apa yang terjadi setelah selesai Ramadan, masuk bulan Syawal, kebiasaan melaksanakan sholat 5 waktu tidak lagi dilakukan. Boro-boro ke masjid, sholatnya pun tidak lagi dilakukan. Itulah kelompok yang pertama, zalimul linafsi. Padahal Al-Quran sudah turun, Al-Quran sudah diwariskan kepadanya. Faminhum zalimul linafsi, ada di antara umat Islam yang mendolimi dirinya sendiri. Bisa jadi di bulan Ramadan ia begitu rajin membaca Al-Quran, namun apa yang terjadi setelah Ramadan tidak pernah lagi membuka Al-Quran, tidak pernah lagi membaca Al-Quran. Bisa jadi di bulan Ramadan ia begitu semangat mengeluarkan infak sedekah, namun apa yang terjadi setelah selesai bulan Ramadan, infak sedekah tidak lagi dia lakukan. Seolah-olah ibadah itu hanya ada pada bulan Ramadan saja. Itu yang sering disampaikan oleh para ulama, bahwa ketakwaan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi ketakwaan sepanjang masa, ketaatan sepanjang waktu. Ada kelompok umat Islam faminhum zalimul linafsi, ada di antara umat Islam yang zalim, yang menganiaya, yang mendolimi dirinya sendiri. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang kedua, yaitu wa minhum muqtasid. Ada di antara kelompok umat Islam itu yang muqtasid, kelompok yang pertengahan. Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, beliau mengatakan al-muqtasid wa huwal muaddidil wajibat. Kelompok muqtasid ini adalah mereka yang mengerjakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
al-muaddi lil wajibat, at-tariku lil muharramat, ia pun meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban dari Allah ia kerjakan, apa yang Allah larang ia tinggalkan. Wa qad yatruku ba'dal mustahabbat, namun sayang sekali ketika ia melaksanakan ibadah, ia hanya melaksanakan ibadah yang sifatnya wajib saja. Betul apa yang Allah perintahkan ia kerjakan. Tetapi yang namanya ibadah bukan hanya sifatnya wajib saja. Betul ia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kehidupan kita, meninggalkan itu bukan hanya yang haram saja, tetapi yang sifatnya makruh pun kita harus menjauhinya. Namun kelompok muqtasid disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa huwal muaddi lil wajibat at-tariku lil muharramat wa qad yatruku ba'dal mustahabbat. Kewajiban dari Allah ia kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah ia tinggalkan. Tetapi wa qad yatruku ba'dal mustahabbat, sayang ia meninggalkan atau ibadah yang sifatnya sunnah. Kadang-kadang ia tidak peduli dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Padahal di Ramadan kemarin sudah dididik. Ketika ia melaksanakan sholat, tidak hanya sholat 5 waktu, tapi dia juga mampu melaksanakan sholat rawatib. Ia pun mampu melaksanakan sholat duha. Ia pun mampu melaksanakan sholat syukrul wudu. Ia pun mampu melaksanakan sholat tarawih dan sholat sunnah yang lainnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi memasuki bulan Syawal, ia hanya mampu melaksanakan sholat 5 waktu saja. Sholat sunnah yang ia lakukan selama Ramadan tidak lagi ia lakukan setelah bulan Ramadan. Wa qad yatruku ba'dal mustahabat wa yaf'alu ba'dal makruhat. Sebaliknya, ia malah semangat melakukan apa yang sifatnya makruh. Yang sifatnya sunnah ia tidak lagi lakukan, tetapi perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang makruh apabila dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa, tetapi kalau ditinggalkan itu justru mendapatkan pahala. Nah, kelompok muqtasid justru ibadah yang sifatnya sunnah tidak lagi dilakukan, tapi perkara-perkara yang sifatnya makruh justru malah terus dilakukan. Itulah kelompok yang kedua, kelompok muqtasid. Kemudian kelompok yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kelompok yang ketiga di antara umat Islam adalah wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada di antara umat Islam itu yang bersungguh-sungguh, yang berlomba-lomba, yang bersemangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir menegaskan bahwa wa huwal fa'ilu lil wajibati wal mustahabbat. Kelompok yang ketiga ini adalah mereka yang melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah yang sifatnya wajib. Tidak hanya yang wajib, tetapi juga wal mustahabat, juga mampu melaksanakan ibadah yang sifatnya sunnah. Kebiasaan yang dilakukan selama Ramadan kemarin, tidak hanya ibadah wajib, sunnah dilakukan. Di bulan Syawal pun terus kebiasaan-kebiasaan semacam itu pun dilakukan di bulan Syawal. At-tariku lil muharramat, juga meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal makruhat, juga mampu meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya makruh. Bahkan wa ba'dal mubahat, juga mampu meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya mubah, perkara-perkara yang tidak mendatangkan pahala, perkara-perkara yang tidak mendatangkan dosa, yang sifatnya mubah itu pun ditinggalkan. Itulah tiga kelompok di antara umat Islam. Maka setelah Ramadan ini, coba kita introspeksi diri kita. Dari ketiga kelompok yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, dzalimun li nafsi, al-muqtasid, sabiqum bil khairat biidznillah, maka kelompok yang mana kita ada padanya. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, An Abi Darda, dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda ketika dibacakan qala Allah taala, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina," dan seterusnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa ammal ladzina sabaku." Rasulullah SAW mengatakan bahwa adapun kelompok umat Islam yang tadi disebutkan, yang ketiga tadi, wa minhum sabiqu bil khairati biidnillah, maka Rasulullah SAW menyebutkan fa ammal ladzina sabaku, adapun kelompok umat Islam yang bersungguh-sungguh, kelompok umat Islam yang serius dalam melaksanakan ibadah. Apa yang ia lakukan di bulan Ramadan, ia lakukan terus di bulan Syawal dan seterusnya. Tidak hanya ibadah yang wajib, tapi juga ibadah-ibadah yang sunnah lainnya. Ia tidak hanya meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, tapi juga mampu meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faulaikal ladzina yadkhulunal janna bighairi hisab, maka kelompok ini mereka kelak akan masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Wa ammal ladzina iqtasadu, adapun kelompok muqtasid, kelompok yang kedua tadi, kelompok pertengahan, yang mereka ketika melaksanakan ibadah hanya sifatnya wajib-wajib saja, istilahnya hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa ammal ladzina iqtasadu, adapun kelompok muqtasid, kelompok pertengahan di antara umat Islam, fa ulaika yuhasibuna hisaban yasira, maka kelak mereka masuk surga juga, tapi akan dihisab terlebih dahulu, tapi hisaban yasira, hisabnya hisab yang ringan, hisabnya hisab yang enteng. Wa ammal ladzina dzalamu anfusahum, adapun kelompok yang menzolimi dirinya sendiri, kelompok yang lalai terhadap kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, fa ulaikal ladzina yuhbasuna fi tulil mahsyar, maka mereka, kata Rasulullah SAW, akan dibiarkan begitu lama ngantri fi tulil mahsyar, begitu panjang di padang mahsyar, dibiarkan begitu lama, mengantri begitu lama di padang mahsyar. Tsumma humul ladzina talafahum birahmatihi, kemudian mereka pun kelak akan dijumpai oleh Allah, itu pun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah, itulah tiga kelompok yang disebutkan Al-Quran. Maka setelah Ramadan ini, teruslah kita untuk memperbaiki diri kita, teruslah kita meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus mendawamkan, dengan terus melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok yang sabiqum bil khairati biidnillah, kelompok yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kata Rasulullah SAW, yaitu yadkhulunal jannah bighairi hisab, kelak akan masuk surga tanpa dihisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minat tawwabin
Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stawu sufakum wa'tadilu. Nanti rapat luruskan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wad'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.